Eh, Pak, perlu digarisbawahi bahwa eh, kami sendiri tidak memiliki kepentingan apapun terkait upaya paksa yang baru kesan kita dapatkan informasi telah dilakukan oleh pihak ya. Hal ini segera bisa disidangkan agar soal kebenaran ijazah ini bisa diuji dan diikuti semua pihak dalam persidangan nanti, termasuk Pak Jokowi bisa melaksanakan janjinya kepada publik untuk menunjukkan ijazahnya nanti, baik dari ijazah SD hingga S1, di hadapan publik di dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi itu yang menjadi kepentingan kami. Nah, terkait dengan upaya paksa yang dilakukan pagi ini, sama sekali kami pertama tidak memiliki kepentingan dan juga tidak mengetahui. Baru kami mendapatkan informasi dari banyaknya teman-teman wartawan yang bertanya dan kami ikuti dari media. Dan apa namanya, tadi juga kami coba mempertanyakan kepada penyidik, dibenarkan bahwa terjadi upaya paksa dan menurutnya nanti akan dijelaskan kepada publik mengapa upaya tersebut dilakukan. Nah, secara apa namanya profesi juga kami berpandangan bahwa sejauh ini kan penyidik kita ketahui justru sangat apa namanya boleh dibilang sangat baik, sangat kooperatif, sangat apa namanya menerima segala masukan keberatan dari teman-teman tersangka ya, bahkan klaim tuduhan yang selama ini digulirkan oleh teman-teman tersangka pun juga saya boleh bilang teman-teman penyidik cukup baik menyikapinya ya, sehingga saya justru melihat selama ini teman-teman penyidik sangat akomodatif, sangat baik dalam memperlakukan para tersangka. Bahwa hari ini ternyata pagi ini dilakukan upaya paksa penangkapan, menurut hemat saya tentunya penyidik memiliki alasan yang cukup untuk dilakukannya upaya hukum tersebut, upaya paksa tersebut, karena tentunya terdapatnya beberapa perkembangan-perkembangan atau situasi yang berkembang kemudian yang menghendaki para penyidik harus melakukan upaya paksa tersebut ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya kita tunggu saja nanti bagaimana penjelasan penyidik terhadap upaya paksa yang baru saja dilakukannya. Yang secara positif saya berpendapat dengan melihat rekam jejak penyidik selama setahun ini ya, boleh dibilang sangat akomodatif terhadap tersangka. Apapun permintaan tersangka diikuti, meminta untuk mengajukan ahli, saksi meringankan, meminta gelar apapun ya. Bahkan selama ini para tersangka ini kan menuduh ini, menuduh itu kepada penyidik ya. Tidak reaksional, tidak emosional, ditanggapi secara baik ya. Menurut saya ini sudah menunjukkan teman-teman penyidik selama ini profesional dan boleh dibilang cukup sabar dan sangat akomodatif. Bahwa hari ini ternyata dilakukan upaya paksa, saya kok berpendapat pasti mereka memiliki alasan hukum yang patut dan layak untuk itu. Jadi kita tetap menghormati strategi maupun cara pembelaan yang sedang dibangun atau diupayakan oleh rekan-rekan penasihat hukum tersangka. Sebagai sesama penasihat hukum tentunya kami saling menghargai, ya sekalipun kembali lagi kami berbeda pandangan bahwasanya setiap penyidik yang memang memiliki kewenangan undang-undang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pemanggilan itu kewenangan umum yang sudah dikenal masyarakat luas dan sudah diatur undang-undang. Dan tentunya penyidik akan mempertanggungjawabkan semua tindakan-tindakan yang dilakukannya, termasuk juga terdapat forum untuk mengujinya manakala keberatan. Jadi kembali bahwasanya pihak mereka keberatan, saya pikir wajar ya. Saya pun dalam posisi pendampingan tersangka tentunya juga tetap akan mencoba mengkritisi sebagai bagian dari check and balance. Sekalipun saya sampai hari ini tetap berpandangan, saya meyakini teman-teman penyidik memiliki alasan khusus kenapa perlu dilakukannya upaya paksa dalam hal ini penangkapan, ya, yang tentunya terdapat alasan-alasan atau situasi atau kondisi terbaru yang dijadikan alasan bagi mereka. Ya, saya tidak mau mendalui. Ya, apakah memang misalnya ada indikasi untuk menghilangkan barang bukti, indikasi untuk pemerintah kita mempersulit pelaksanaan tahap 2 misalnya. Tentunya ini semua nanti akan dijelaskan oleh teman-teman penyidik kenapa itu perlu dilakukan ya. Sekali lagi kenapa? Karena saya mengikuti track record selama setahun ini teman-teman penyidik yang saya bilang bahkan terlalu baik, terlalu akomodatif ya, selalu mengikuti seluruh keinginan keberatan yang disampaikan
teman-teman tersangka. Bayangkan sampai setahun sebegitu lamanya penyidikan berjalan, dalam arti penyidik sendiri boleh dibilang apa namanya sangat memberikan ruang-ruang yang besar kepada teman-teman tersangka. Ya, bahwa hari ini ternyata mengambil sikap yang mungkin sedikit tegas, tentunya saya pikir ada alasan yang patut dan layak untuk dilakukannya upaya paksa tersebut, dan nanti menurut saya akan disampaikan juga secara resmi oleh pimpinan penyidik yang bertanggung jawab. Ya, kembali lagi kan nanti kan akan dijelaskan, tentunya ada alasan-alasan khusus sehingga diperlukannya upaya paksa tersebut, kan begitu. Yang sementara ini kita belum dapat penjelasan resmi dari pihak penyidik. Ya, sekalipun kalau saya melihat dengan track record selama ini, kami kok meyakini bahwa penyidik ini sangat profesional, tidak gegabah, dan tentunya nanti memiliki alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan kenapa perlunya dilakukan upaya paksa. Di sisi lain, ini upaya paksa yang biasa dilakukan kok ya. Mungkin di waktu yang sama di seluruh Indonesia ribuan orang kok dilakukan penangkapan dalam rangka penegakan perkara pidana. Itu sesuatu yang biasa ya. Artinya untuk bisa menghadapkan sesegera mungkin ya tanpa memberikan jeda waktu seperti panggilan, karena memang adanya satu urgensi tertentu, adanya kebutuhan tertentu, adanya kepentingan mendesak tertentu ya, yang memang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang tidak biasa, ini hal-hal yang lumrah dilakukan. Justru kalau saya berpandangan ya, dari titik ini mungkin kita bisa sama-sama, sekalipun kita berbeda pandangan, tapi tetap menghormati upaya hukum yang sedang berjalan, proses hukum yang sedang berjalan. Itulah sebenarnya esensi dari sebuah proses hukum. Sekalipun sebuah proses hukum ini dijalani oleh pihak dan peran yang berbeda-beda, ada penyidik, ada penuntut umum, ada advokat, ada hakim, tapi biarlah sama-sama memiliki aturan main, etika maupun cara menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan saling menghargai satu sama lain, tidak saling menegasikan, apalagi merendahkan satu sama lain, tapi dilakukan check and balances yang proporsional. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh konsep KUHP masa kini kan begitu. Sehingga menurut saya kita tetap saja menghormati dulu upaya yang dilakukan penyidik, jangan dulu berasumsi, dengarkan dulu penjelasannya gitu ya. Dari situ baru bisa kita menyimpulkan apakah memang tindakan ini wajar dilakukan dalam kondisi situasi yang berkembang terakhir ini sehingga perlu dilakukan upaya paksa. Demikian. Ya mungkin kembali kalau masyarakat berpendapat, bersuara ya monggo kerso, kami tidak bisa membatasi ataupun melarang. Sekalipun di sini saya perlu tegaskan, kalau dari pihak Pak Jokowi selaku korban, intinya tidak ada kepentingan apapun untuk dilakukannya penangkapan, penahanan atau apapun itu. Ya, yang ditujukan oleh Pak Jokowi adalah agar perkara ini segera disidangkan, sehingga dari persidangan ini nanti dapat disimpulkan keaslian jasa Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dapat dipulihkan nama baiknya yang selama ini telah tercoreng akibat tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh para tersangka secara berulang, bahkan dalam rentang waktu yang sekian lama ya. Bahkan sebagian masyarakat juga mulai terpengaruh. Ini yang perlu kita luruskan. Terlebih lagi fitnah ini korbannya bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi. Terlebih ini juga berkaitan dengan sosok mantan kepala negara yang juga tentunya citranya perlu kita jaga bersama.